Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah bima hafizallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nanu dzalika minasyahidin asyakirin. Hadratul kiram, kepada semua yang hadir jenis walimatul urs yang pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah yang hadir semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Wabil khusus kedua mempelai yang pada saat ini menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Habibullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kumpul di majlis ini, insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling pertama, hadirnya para ibu dan para bapak semuanya memberikan doa kepada kedua mempelai, dan insyaallah doa pada saat ini doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kedua mempelai akan menjalankan bahtera rumah tangga diiringi dengan doa kedua orang tua atau handai tolan yang jauh-jauh dari Ciamis datang di sini ingin menyaksikan pernikahan
dan mudah-mudahan itu menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kumaha Pak haredangnya, masya Allah. Ari Ciamis tiis pastinya, masya Allah. Adem, mohon adem. Tapi tina naon Pak, tina naon eta firman besar hatinya ya, masya Allah. Ini dari kemarin senyum-senyum melulu ya. Saya awal itu ada yang makmum ini beda ini kata. Di belakang itu beda ini. Nah, kemarin adzan orang sini siapa yang adzan? Yo biasa calon pengantin Ciamis gak bisa adzan. Aneh Mas. Udah ya, insya Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberi bekal kepada Mas Firman kan panggilannya, mohon ya Mas Firman ya. Ini untuk kedua mempelai, tapi bisa juga ini nanti nasihat Rasulullah ini bukan cuma untuk kedua mempelai, tapi untuk pengantin-pengantin yang sudah lama itu, pengecasan bagi pengantin yang sudah lama. Biasanya pengantin yang sudah lama itu semakin ke sono tapi tawar hatinya, bukan tambah bogoh ke istri, tapi kadang-kadang jauh. Udah biasa siang malam udah temen tidur, udah pokoknya masuk juga kadang-kadang nggak begitu. Ini jangan seperti itu. Kalau bisa yang pengantin-pengantin yang lama itu semakin lengket, semakin cinta. Kalau kemarin kurang perhatian tambah lagi ya. Kalau pengantin baru ini kan mikirnya kan belum begitu, cepet selesai ini acara gitu loh, cepet selesai acara, cepet malam gitu ya itu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya ya. Tidak kurang Rasulullah selalu memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Di mana-mana Rasulullah itu selalu memberikan nasihat. Kata Rasulullah begini kepada Mas Firman sama Mbak Putri, Allahu fi nisa. Kata Rasulullah, takutlah kepada Allah dan takutlah kepada urusan perempuan. Kata Rasulullah begitu. Urusan perempuan suruh takut, karena kalau salah-salah tidak menjalankan amanah Allah, jangan dikira seorang suami itu udah merasa wah paling lah ini nggak ada salah lah. Padahal kadang-kadang istri itu sebenarnya istri kadang-kadang disimpan, padahal sininya waduh punya suami sekali-kali nggak begitu keturutannya hati. Bagaimana kata Rasulullah, Allah finisa, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Akhadtumuhu nabi amanatillah, kamu ambil seorang perempuan, seorang istri itu bi amanatillah, dengan amanat Allah. Kalau masih bujang belum punya istri, amanah untuk sendiri. Tapi setelah punya istri, maka amanah sudah tambah lagi Mas. Tambah lagi udah amanah sendiri, ditambah seorang istri, udah double dia kali, tambah terus di kita. Akhatumu nabi amrillah wastahlaltum, kamu dihalalkan bergaul dengan istri bi kalimatillah, dengan kalimah Allah. Jadi tadi itu qabil tu saya terima, qabil tu saya terima. Jadi saya terima tadi itu sudah, wah tahu-taunya ada lagi tuh amanah. Nah, tapi insya Allah kalau kita lambari dengan mendekat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, maka insya Allah Mas Firman akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan keluarga itu tadi itu qabil tu nikah bil mahri mazkur, hasilnya cuma singkat tuh. Makanya saya mengingatkan kadang-kala yang tidak jadi saksi di luar sana sah, tidak ada guna aslinya. Aslinya yang dua itu tadi. Kadang-kadang yang dua belum ngomong sah, oh yang bikin minuman sah. Kadang-kadang itu sudah umum di mana-mana. Kadang-kadang yang masak juga sah,
Oh, saksinya bingung, ini sah enggak? Masya Allah, itulah. Jadi sekali lagi dihalalkan bergaul dengan kalimah Allah. Ada orang yang 20, 50 tahun, 30 tahun berumah tangga bersama tapi tidak pakai qabil tuh. Itu kalau menurut agama belum menjadi keluarga. Yang dinamakan keluarga ada kalimah yang menghalalkan. Oh, tapi orang sono-sono ya lah, orang sono-sono ya udah rumah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tapi tidak pakai qabil tuh. Ya biasa, anak beranak, tapi itu bukan keluarga. Kalau di sini dia ada kebo ya. Kalau di sana kumpul kebo, kalau di sini adanya lembu, kumpul sapi. Kalau di Jawa Barat sana kumpul kebo, ada kerbau gitu. Ya, itulah masya Allah ya, romantisnya berkeluarga dengan kalimah Allah. Nah, masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul Quran, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Dan itu sudah pemimpin. Bagaimana caranya istri bahagia? Bagaimana caranya istri aman, tentram hatinya? Itu adalah tugasnya seorang laki-laki. Jadi jangan merasa udah laki-laki full kalau istri masih kadang-kala merasa sedih, kadang-kala susah hatinya. Ternyata kata Kanjeng Nabi, kata Rasulullah, sahur Kanjeng Nabi, anu mantap jadi ketenangan seorang perempuan, seorang istri, yang penting duitnya ngalir terus, kata Rasulullah. Aduh, kumaha ya, kumaha? Oh, ternyata itulah acisnya terus wae ngalir itu, insya Allah tertawa setiap pagi, tertawa tiap sore. Bagaimana mau tertawa, duit aja nggak dikasih. Tertawanya itu pakai pancingan, kayak di jalan tol itu loh. Sekarang kan template langsung membuka, iya kan? Ya, karena yang ditemplate itu di dalamnya ada uang. Coba kalau nggak ada isinya, template digosok-gosok sini tidak terbuka. Kira-kira istri kita gitu, kalau kita template uang buka sendiri, kumaha? Oh gitu ya. Pemajikan juga gitu. Wah, ayah icis buka gitu. Oh udah terus bukakan seorang. Itu kan di jalan tol itu kayaknya itu bahasa itu. Wah itu banyak uangnya. Kalau mau jalan tol ke Jakarta, kalau tidak isi 1 juta 2 juta, wah nanti kehabisan di sana. Templek aja langsung buka sendiri. Di rumah nggak buka-buka, bang, nempleknya nggak pakai uang. Ini pelajaran, Masya Allah. Ini kan gambaran itu loh. Ya Masya Allah. Ya, makanya seorang laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Apa mantak dinamakan pemimpin bagi perempuan? Bima fadlallahu ba'dhum ala ba'din. Seorang laki-laki diberi 1 derajat di atas perempuan. Maksudnya apa? Kekuatannya, ototnya lebih kuat dibandingkan perempuan. Bukan karena dikasih sederajat di atas perempuan terus main tempeleng aja, bukan kayak di TV-TV itu tempeleng di gini, malamnya jajak tidur, gimana itu? Dalam hukum itu di TV ya. Kalau kita sering nonton TV itu semua istri dihajar, dipukul, Masya Allah. Karena itu belum tahu bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin seorang perempuan. Bukannya memimpin itu karena lebih kuat pikirannya, lebih luas kan gitu. Kalau perempuan kalau belum pegang uang misalnya, punya keinginan ya belum tenang gitu. Tapi kalau seorang laki-laki belum pegang apa bisa ngomong, tenang aja nanti pasti ada lah gitu lah. Tapi perempuan tenang gimana, uang belum ada kok tenang, kadang biasanya segitu. Tapi duka ya istri-istri Ciamis gitu ente ade itu mari ente ade ya hari dia magi yo to nyahot sih hari dia gitu to ayah icisnya naon eta. Masya Allah lah ade itunya Mbak Putri, pokoknya cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak dongeng,
Ada seorang istri nanti menjadi penghuni surga, temannya Siti Fatimah. Masya Allah, mudah-mudahan ya pemajikannya, istri-istri Ciamis itu semua jadi temannya Siti Fatimah. Amin. Ya boleh amin, tapi nanti cocok enggak? Boleh amin. Satu hari ya istri Sayyidina Ali selalu berkunjung ke perempuan ini karena sudah dikabarkan oleh Allah, hai Siti Fatimah, nanti kamu ada teman di sana, teman di surga. Siapa? Ada di sana. Sudahlah, dikunjungin. Keistimewaannya bagaimana? Wah, penasaran Siti Fatimah. Kok saya punya teman nanti itu ibu dari Ciamis, siapa ya? Waduh, saya pergi ke Ciamis, lihat tiap paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja ada hidangan, di samping hidangan ada cambuk. Cuman Siti Fatimah berpikir, ini apa suaminya tukang angon kebo ini ya? Kalau ini ada hidangan, kok di sini ada cambuk? Nggak tanya. Nah, 2 kali berkunjung, ada hidangan, sebelahnya ada cambuk lagi. 3 kali penasaran, maaf, punten. Ini kok ada hidangan tapi ada cambuk, ini memang suami ibu itu pengembala atau apa? Bukan, mung saya masak ini sayur ya, sayur angen, ada pepes ya, teri aja, ada sempur jengkol. Ayah di Ciamis sempur jengkol? Oh alah itu. Hari di Banten ya sari. Pokoknya jengkol itu daging itulah. Gitu ya. Kalau di Banten semur jengkol itu daging gitulah. Wah, masya Allah. Enggak begini, saya masak ini, nanti saya tanya sama suami, bagaimana saya masak? Enak, kurang garam atau kebanyakan garam atau bagaimana? Kalau misalnya kurang enak, ini cambuk saya pegangkan suami saya suruh nyambuk badan saya. Masya Allah, subhanallah. Jadi suami ditanya, kalau sambalnya kurang asin, sayurnya kurang enak, cambuk dipegangkan suami, suruh pecut itu badannya si istri biar ridho. Pantes kalau Allah mengabarkan bahwa kamu menjadi teman saya nanti di surga, begitu baiknya. Bagaimana coba ini kalau RT 4 Jetis itu? Kalau masak kurang apa ya? Kurang mecin ya. Kalau masak kurang garam, paling ngomongnya makan gitu. Doyannya dimakan, nggak doyan yo klingsir. Tahu bahasa klingsir? Lapar. Jadi itulah masya Allah, sampai seperti itu Mbak Putri. Seperti itu. Nanti kayak Mas Firman awal dibiasakan awal kumaha ngeunah itu Firman ya karena masih baru. Alhamdulillah, makasih dek, masya Allah, ngeunah bisa. Dohinya dia Mas, itu belum punya anak. Tapi nanti kalau nanya 2 3, Mas gimana masanya? Wah, merem atau ya masanya pakai perem gitu. Kurang garam gitu. Tadinya belum punya anak di alam kan, bagaimana enak deh gitu. Sudah punya anak 1 2 nggak begitu ya. Bagaimana Mas? Masya Allah, mentang-mentang deket laut ya, asin. Kalau cek Sunda, wah asin, hayang nikah deui. Cek Sunda gitu, hayang kawin deuknya. Masaknya kebanyakan garam katanya, pengen kawin deui. Masya Allah. Tadi ini seorang istri mencari ridho seorang suami. Ya paling tidak disilahkan makan ini. Kalau kurang garam ya maaf ya gitu. Tapi kan enggak kita ya. Kalau mau makan ya tinggal pergi. Nanti kalau ngomong enak enggak denger ya. Tapi Bu Duko enggak gitu ya. Pak Duko, halo Pak Duko. Wah, Pak Duko ngobrol sendiri. Saya mengecek loh Pak Duko, bagaimana Ibu Duko kalau masak ya. Kalau sudah semuanya sudah disajikan, masaknya dihidangkan, ditungguin enggak? Oh, enggak ditungguin. Silahkan makan, kurang garam atau banyak garam silahkan. Tidak denger. Apalagi mau makan bersama.
Padahal kata Rasulullah, kalau suami istri mau makan bersama, saling pandang memandang, maka setiap pulukan, setiap masukan suapan akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ini sibuk kadang-kala suami mau makan, istri kemana itu, kadang-kala anak mau makan, bapak dan ibu kemana itu. Nah, nanti terakhir yang masak nggak kebaikan apa-apa gitu. Ya, karena suami makan ya, masa bodoh yang ada di sana ya. Itu jadi seorang suami bertanggung jawab atas kebahagiaan seorang istri. Makanya kata Rasulullah ada 4 kebahagiaan, Mas Firman, ada 4 kebahagiaan. Kalau kita bisa merangkum 4 ini, insya Allah hidup akan ditanggung bahagia dunia wal akhirat. Jadi bahagia itu bukan cuma diucapkan di bibir, tapi ada satu fase-fase yang dilakukan. Yang pertama cucu Adam mau bahagia, Lisa ada yang pertama punya istri yang solihah. Masya Allah, punya istri yang solihah. Insya Allah yang hadir di sini semuanya solihah. Kalau nggak dibilangin kurang ajar itu. Kisahnya nggak sudah solehah, nggak solehah itu. Solehah. Bagaimana kata Allah kalau orang yang solehah? Fasolihatu qanitat. Perempuan yang solehah qanitatun itu selalu taat kepada sang suaminya. Nah, udah cocokin aja pada diri masing-masing. Kalau sang suami pengen apa nyuruh, kira usah taat enggak. Kadang-kadang suami nyuruh aja ngambil minum, lah wong lanang gitu, seorang laki-laki suami itu nggak tahu kalau ini capek, satu hari kerja, satu hari bekerja terus, sudah ambil aja kalau masih kuat misalnya gitu. Padahal tidak begitu. Kalau memang suami menyuruh maka akan segera. Kalau seorang istri yang solehah itu qanitah itu taat kepada sang suami, hafidhah, menjaga diri pribadi, dijaga yang sebaik-baiknya. Jangan apa ya, kata-kata bahasa dibuka begitu saja ya, orang lain bisa dengan seenaknya menikmati dengan pandangan, dengan apapun. Hafidhah, dijaga. Lil ghaibi, sepembelakangan sang suami dijaga. Karena istri-istri sahabat, istri Rasulullah seperti itu. Bima hafidhallah, kalau seorang istri mau menjaga badannya, kehormatannya, maka janjinya Allah hafidhallah, Allah akan menjaganya. Itu sudah menurut kebahagiaan. Yang pertama punya istri solehah, yang kedua waladun bariah, punya anak yang baik, yang ketiga kumpulannya sering ke orang-orang soleh, majelis taklim, yang keempat mencari rezeki ada di negaranya, artinya ada di wilayah kita, tidak harus kita nyebrang laut ke sana. Misalnya cari kerjaan, cari uangnya sampai ke luar Jawa, luar Indonesia misalnya ya, sampai naik pesawat berjam-jam di Saudi Arabia, di Singapura, di Malaysia, atau di manalah, di Perancis atau di Amerika, pulang-pulang 2 tahun sekali. Ini kata Rasulullah, lama berpisah seorang suami dan istri, rasa cinta akan pudar. Jadi kudunya lengket terus, Mas Firman. Jadi supaya cinta itu selalu lengket, jangan lama-lama. Kalau saya nggak paling kuat itu, pergi 1 hari 2 hari rasanya kangen gitu lah. Kangen aja. Pas Firman seperti itu ya. Nanti kalau 1 tahun 2 tahun kok tidak bertemu, kata Rasulullah, dikhawatirkan rasa cintanya pudar. Makanya kata Rasulullah itu bekerja jangan jauh-jauh. Artinya 1 bulan, 1 bulan itu saya paling lama itu. Saya selama ini belum pernah pisah sampai bulan-bulan itu. 3 hari itu semua rasanya sono itu ya. Nah, insya Allah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jangan Mbak Piti di sini, jenengan yang Jakarta 6 bulan pulang sekali. Kata Rasulullah terlalu lama itu ya, terlalu lama. Kalau ke Jakarta aja bawa, kalau pulang sini ya berdua. Gitu. Jangan yang satu sini, satu yang sono. Itu raja budarnya, cintanya. Jangan sampai.
ya. Itulah kebahagiaan seorang Adam, akan menuai kebahagiaan apabila mempunyai 4 perkara. 1, istri yang soleha. Nomor 2-nya anak yang baik, anak yang soleh. Nomor 4, kita berkumpulnya sama orang yang soleh, mencari ilmu di majlis, pokoknya yang baik-baik itu. Yang 4, mencari rezeki ada di negara kita. Nah, itu dah. Kalau di Bekasi, kalau di Jakarta, nah itu ya nggak begitu jauh gitu. Ya, kalau ke Ciamis juga dibawa istri ke Ciamis, Jakarta gitu. Oh, gitulah. Nah, itulah masya Allah ya. Ini adalah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita laksanakan, insya Allah akan menjadikan kita bahagia dunia wal akhirat. Kata Rasulullah, ida aksalat, apabila seorang perempuan siapa zaujiha, mencuci baju suaminya. Oh, coba sekarang disamakan dalam hati kita. Sekarang musimnya laundrynya, wis pokoknya malasnya Korea Arab nyuci, nyusuhnya malasnya pakai mesin ya, tidak punya tenaga, tidak ada tenaga bekerja, pakai mesin atau laundry. Kata Rasulullah, barang siapa seorang perempuan mencuci baju suaminya, kata Allah, Allah akan menulis kepada perempuan itu alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Bekerja tuh, Bismillah, 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 Bismillah sampai mangkel ya, sampai jatuh. Enggak Bismillah nyantai, Bismillah, ini apa tadi kok kena getah, Bismillah, dasar laki-laki jorok, Bismillah, wah marah-marah, enggak ikhlas. Saru 1000 derajat enggak sampai itu ya. Ya. Entek gitunya. Majikan entek gitunya. Halo? Halo, entek gitu kan? Hari nyeseh kan ridhonya. Ridho Allah ini jeng suaminya. Hade gitu lah. Sama zikirnya lagi sadar. Ada entek sadar. Ya. Ya itu ya. Tapi sekarang enggak gitu. Berapa cucian laundry? Pak, itu laundrynya belum diambil. Lagi mana tadi? Kerjanya di mana? Laundry dipel. Ini di sini ada 2 kresek. Ambil. Pak, itu laundrynya candak-candak. Mana cisnya? Minta lagi. Lah itu nanti 1000 derajatnya di mana? Uangnya dari suami. Laundrynya ngebel. Oh, yang ganjarannya orang laundry. Udah, uang dikasih ongkos tadi kok. Situ, masya Allah. Ayo berlomba dengan pahala. Karena apa? Gunung-gunung sudah meletus ini loh. Gunung-gunung sudah meletus. Jadi nanti gimana kebaikan kalau belum kita cari? Di Semeru sudah meletus ya. Di Merapi Jogja itu sudah keluar asapnya ya. Kalau di Ciamis ayah gunung naon? Oh itulah. Ayah, wah anu meletus mah ayah gitu. Di Ima-Ima ya meletus. Oh gunungnya bager ya, meletus ya, masya Allah. Nyeseh ya, nyeseh. Kata Allah, wa ghafara lahuma, Gusti Allah akan memberikan ampun alfai khati'atin, 2000 kesalahan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman samping hiji tapi mampu menghilangkan kesalahan 2000. Coba di sampingnya itu 3 opat ya tuh. Mana Pak sampingnya dikumpulkan sini ya, ada diseseh ya. 3 opat 5 kali 5, 2000 kali 5 berarti 10.000 kesalahan hangus ya. Nah nanti Pak ya, nanti di dia ya, ya samping cek Ustad hiji 3 wah itulah luar biasa itu. Aduh ya Allah. Wastaghfirullah, Allah akan memberikan ampunan. Setiap apa yang kena sinar matahari, maka dia akan memintakan ampunan dan akan diangkat derajatnya beribu-ribu derajat. Masya Allah. Nah, terus ayah adannya terasa ya, terasa ya nak jamnya atau jam 12 setengah 12 ya. Ya, nu penting Mas Firman, pernikahan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengerjakan sunnah Rasulullah berarti ittiba datang Rasulullah. Barang siapa yang benci dengan sunnah Rasulullah, laisa minni, kata Rasulullah, itu bukan umatku. Tapi siapa sih yang benci nikah?
Insya Allah ya, enggak ada. Yang belum punya aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, datangkan jodoh ya Allah dari penjuru segala, ya Allah, dari tuh kabelutnya, lama ya jodoh, terdatang jodoh, ya itu. Sejelek-jeleknya umat Rasulullah kalau benci pernikahan. Ya, alhamdulillah gitu. Nanti makanya ada ulama di sono itu kan ada ucapan gini, dia waktu itu berada di barisan Rasulullah, berada di barisan Rasulullah. Wah, ada di barisan Rasulullah. Setelah dia nggak punya istri, mimpi pada malam harinya, loh kok saya sudah nggak ada di barisan bendera Rasulullah. Ditanya, ya Rasul gimana, waktu itu saya ada di barisan Rasul, tapi sekarang kok saya dikeluarkan dari barisan Rasul. Barisan saya waktu kamu masih punya istri, sekarang kamu jadi duda. Masya Allah, barang bangun gitu, kalau kia mau nyiar wae lah, nggak jadi duda. Gitu ya. Jadi paling jelek-jeleknya meninggal adalah meninggal duda. Nah, makanya para hadirin, saya hadir ning kene duda kayak golek ya. Mbok norono umure. Mbok norono umure to. Nanti Allah bertanya itu, orang yang tidak nikah nanti di sana dihadapkan persoalan. Hei, kamu saya bawai alat yang manfaat gak tak gunakan. Ini masalah apa? Dibawakan alat nggak digunakan. Ini masalahnya buat apa ini? Kamu umurnya buat apa? Belajar, itu bukan alasan. Saya sibuk bekerja, bukan alasan. Masya Allah, ya Allah, ya. Alhamdulillah Mas Iran ya. Maka dari itu menjalankan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikahkan dan orang yang menikah sama-sama mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari pihak sang suami, dari pihak sang istri, sama-sama menikahkan itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mudah-mudahan beberapa kalimah, beberapa ayat ini cukup mengundang hati kita. Oh, ternyata kekeluargaan itu luar biasa kalau kita gunakan ilmu ini. Selagi nyuci aja membawa derajat yang luar biasa. Oh, berarti seorang istri itu tidak ada bahasan sia-sia, nggak ada. Keringat yang jatuh dari bekerja demi taat kepada sang suami itu juga akan menghilangkan dosa beratus-ratus dosa. Ya, bahkan seorang istri masak capek ya, ngapain capek tapi demi sang suami itu akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 umroh 1000 haji. Masya Allah, sani arep umroh heseknya kedah nunggu lama gitu. Itu sudah dikasihkan hadiah yang seperti itu karena kita berkhidmat kepada sang suami. Masya Allah ya. Mari di majelis yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk Mas Firman, mudah-mudahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga Allah berikan kekuatan zahir dan batin, Allah berikan kekuatan dan Allah berikan banyak rezekinya sehingga istiqomah dalam ibadahnya. Yang hadir di majelis yang mulia ini juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma fil awwalin akhirin wa barik wa sallim ala rasulil ajmain. Alhamdulillahil alamin hamdan yusini amma wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indal darajat wa tuballighuna biha salihiyat min jamil khairati fil hayati. Allahumma barik lahumma fi aqdihima. Allahumma barik lahum fi aqdihima. Allahumma barik lahum fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama tabaina tin wal ma wa alif bainahuma kama tabaina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama tabaina Muhammad wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama tabaina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama tabaina Musa wa Syafura.
alif bainahuma kama baina Ali wa Fatimatu Zahra Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahil alamin bisirri al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Banyak salah dari saya, yang benar adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.